Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. InsyaAllah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita rasakan saat sekarang ini. Baiklah, mahasiswa Bapak akuntansi syariah. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan sistem informasi akuntansi, yaitu mengenai internet, intranet, dan electronic commerce. Dan nanti akan sama-sama kita jelaskan apa saja hal-hal mengenai itu semua. Ya, jadi kita langsung saja ke pendahuluan. Ya, jadi jaringan internet ini atau jaringan komputer adalah kelompok komputer yang saling terhubung secara elektronik. Ya, hal itu juga memungkinkan perusahaan mengumpulkan data transaksi dan mendistribusikan informasi melalui beberapa lokasi fisik. Nah, internet ini digunakan oleh sebagian besar perusahaan untuk dapat saling bertransaksi atau mendistribusikan informasi melalui beberapa lokasi perusahaan untuk mendapatkan suatu informasi berupa data, ya, berupa data. Nah, itu digunakanlah sebuah jaringan internet atau jaringan komputer untuk menghubungkan beberapa perusahaan tersebut. Ya, kemudian jaringan ini dikelompokkan berdasarkan jaraknya. Ya. Yang pertama ada yang disebut sebagai local area network. Ya. Nah, local area network ini atau LANs ini adalah jaringan yang terbagi dalam satu lokasi seperti gedung atau beberapa gedung yang saling berdekatan. Nah, ini biasanya menggunakan kabel atau jaringan area network. Ya, kemudian ada Metropolitan Area Network atau MEN. Ini berjarak satu kota atau satu wilayah metropolitan. Jadi jaringan internet yang terhubung dalam satu kota itu disebut sebagai Metropolitan Area Network atau disebut dengan MEN. Kemudian ada yang disebut dengan Wide Area Networks atau WANs. Nah, ini adalah jaringan komputer yang berada setidaknya dua wilayah metropolitan. Jadi yang menghubungkan internet antara satu kota dengan kota yang lain itu disebut sebagai Wide Area Network. Ya. Kemudian apa tujuan kita dalam belajar kali ini? Ya. Yang pertama kita akan menjelaskan sejarah internet dan cara kerjanya. Kemudian menjelaskan intranet dan bagaimana mengamankannya. Kemudian menjelaskan teknologi client server dan bagaimana aplikasinya pada transaksi keuangan elektronik. Kemudian menjelaskan berbagai pendekatan untuk mengamankan transaksi keuangan elektronik. Nah, masuk kita kepada tujuan pertama, yaitu menjelaskan sejarah internet secara lengkap, ya. Secara lengkap dan bagaimana cara kerjanya. Nah, jadi apa itu internet? Ya, jadi internet adalah sama seperti dengan halnya jalan tol elektronik yang berisi berbagai standar dan protokol yang memungkinkan komputer saling berkomunikasi. Nah, perusahaan pertama kali ini sejarah dari perkembangan internet, ya, kita masuk kepada sejarahnya saja langsung. Jadi perusahaan itu bernama RAND Corporation, ya, dia memberikan dua saran. Jaringan tidak boleh mempunyai pusat komando dan pusat pengendalian, ya. Kemudian jaringan harus dapat beroperasi sejak awal dibangun. Nah, ini perusahaan yang bernama RAND Corporation dia memberikan dua saran, ya. Kemudian ada versi praktis pertama dari internet, ya. Dibuat awal tahun 1970-an oleh Pentagon Advanced Research Project Agency atau disebut dengan ARPA.
Ini yang disebut sebagai ARPANET. Nah, inilah bentuk dari internet sebelumnya atau internet awal, di mana jaringannya hanya menggunakan seperti BitNet, Mailnet, dan NSFNet. Kemudian bermunculanlah jaringan-jaringan baru ini, ya, lahir dari munculnya ARPANET itu sendiri. Nah, kemudian mereka juga menggunakan protokol komunikasi yang biasa disebut di dunia internet, yaitu TCP/IP, atau disebut sebagai Transmission Control Protocol Internet Protocol. Nah, TCP/IP ini adalah protokol untuk membagi pesan elektronik, ya, menjadi paket informasi lalu digabung lagi pada akhirnya. Nah, Internet Protocol adalah protokol pengalamatan yang memberikan alamat yang unik pada setiap komputer di internet. Nah, setiap komputer atau pemakai internet ini membutuhkan satu alamat IP untuk berkomunikasi dengan komputer lainnya. Apa yang dimaksud dengan fixed IP address? Nah, jadi merupakan alamat IP yang secara permanen dia diberikan kepada individu, klien atau server. Kemudian apakah yang disebut sebagai dynamic IP address? Ya, jadi alamat IP yang diberikan sementara kepada pengguna saat mengakses internet. Kemudian apa itu disebut sebagai domain? Ya, jadi suatu nama lain sebagai pengganti alamat dari IP. Nah, apakah domain name server itu? Yaitu buku telepon yang menghubungkan nama domain dengan alamat IP. Nah, itulah bagian-bagian dari internet yang perlu kita pahami, ya. Kemudian kita lanjutkan saja. Kita masuk kepada sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi internet ini diciptakan oleh Amerika pertama untuk kepentingan dari militer, ya. Jadi dengan perkembangannya di dunia militer, internet terus dikembangkan sampai kepada ilmu pendidikan, ya, di mana beberapa kampus yang ada di Amerika saat itu sudah menggunakan internet, ya, pada masa itu, ya. Kemudian saya lanjutkan saja dengan penjelasan intranet dan bagaimana mengamankannya. Nah, apakah intranet? Ya, internet ini adalah internet untuk keperluan internal, ya. Seluruh intranet mungkin tidak bisa dilihat oleh pihak luar. Intranet tersedia bagi pihak luar hanya setelah diberi hak. Extranet terjadi ketika intranet lebih dari 2 atau lebih perusahaan yang dihubungkan. Jadi apabila ada 2 intranet yang saling terhubung, ini disebut sebagai extranet, ya, yang menghubungkan lebih dari 2 atau lebih dari perusahaan yang dapat dihubungkan. Kemudian kita masuk kepada masalah keamanan internet. Di dalam dunia internet itu ada yang disebut sebagai firewall, yaitu kombinasi perangkat keras dan lunak yang membatasi akses pada informasi di server perusahaan dari seluruh dunia. Nah, firewall ini dapat juga menyaring data berdasarkan isinya atau tujuannya, ya. Nah, inilah bentuk dari masalah keamanan internet, ya. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa firewall ini mampu untuk mengatasi gangguan atau masalah keamanan dari sebuah internet itu, ya. Internet bisa mengganti dari semua perusahaan yang ada untuk dapat saling berkomunikasi. Nah, inilah yang disebut sebagai firewall tadi, ya. Dia bisa menghambat masalah keamanan atau kalau terjadi masalah keamanan, sehingga komputer-komputer yang ada dalam perusahaan itu dapat terjaga dengan baik. Kemudian kita masuk masih masalah keamanan internet, ya. Apakah yang dimaksud dengan spoof, ya? Ini semacam serangan hacker, ya, di mana penyerang menggunakan identitas palsu seperti alamat IP palsu, ya.
Kemudian lapisan tambahan lainnya apa saja ya yang perlu untuk menangani masalah spoof ini? Yang pertama adalah enkripsi ya. Enkripsi adalah salah satu bentuk cara pengamanan komputer ya. Dia dengan cara pembatasan akses melalui penggunaan password ya. Ini bisa digunakan untuk mengatasi serangan dari hacker yang berupa spoof. Nah, apa itu enkripsi? Enkripsi yaitu dengan cara penggunaan password atau kunci digital untuk mengacak pesan yang bisa dibaca menjadi pesan yang tidak bisa dibaca. Ya. Kemudian ada yang disebut sebagai proxy server. Ya, ini dia bertindak sebagai penyaring pada semua permintaan informasi keluar. Nah, ini digunakan di dalam firewall yang ada di dalam komputer. Nah, kemudian kita langsung saja masuk kepada tujuan belajar kita yang ketiga, yaitu bagaimana menjelaskan teknologi client server dan aplikasinya pada transaksi keuangan elektronik. Ya, di dalam transaksi elektronik atau perdagangan di internet dapat digunakan untuk mengirim berbagai informasi antara dua titik. Ya, apakah server itu? Ya, server adalah sebuah program sejenis robot yang berjalan terus-menerus pada komputer dan bertukar informasi dengan klien. Nah, server inilah yang memberikan informasi ya kepada semua klien. Kemudian, apakah klien itu? Nah, klien adalah program yang mengakses dan bertukar informasi dengan server. Banyak transaksi bisnis yang muncul di internet berada pada lingkungan klien server. Kenapa? Karena sebagai robot, ya, server tidak dibayar berdasarkan jam kerja, dan server dapat menangani ratusan pengguna klien pada satu waktu. Server dapat diakses kapanpun, dimanapun di seluruh dunia. Ada beberapa jenis server yang perlu saudara pahami, ya. Di antaranya yaitu ada mail server, kemudian ada file server, kemudian ada web server dan commerce server. Nah, apa itu mail server? Ya, mail server adalah dia bertindak sebagai kotak surat elektronik yang menyimpan surat masuk sampai program klien pengguna memintanya. Pesan elektronik email atau disebut sebagai email ini biasa dialamatkan sebagai berikut. Nah, misal kita menggunakan nama apa, ya, misalnya kampus Institut Agama Islam @domain name, ya, misalnya ini menggunakan web kampus, ya, misalkan Rizky @iaitebo.ac.id. Ini adalah salah satu bentuk dari mail server, ya. Inilah jenis-jenis dari server, ya. Nah, seorang pengirim pesan dia menggunakan mail server, ya. Kemudian dari mail client ini dia mengirim kepada server pengirim, ya. Kemudian melalui jaringan internet, maka data itu akan diterima oleh mail server penerima dan akan dikirim kepada mail client penerima dan sampailah kepada penerima pesan. Inilah jenis-jenis dari server itu. Kemudian, apakah file server? Ya. Nah, jadi saya ulangi, apakah file server? Nah, jadi file server ini dia memungkinkan klien yang berhak untuk menarik file dari kumpulan file yang berada di komputer lain. Protokol yang paling umum untuk file server ini disebut sebagai FTP, ya, yaitu file server yang menggunakan protokol ini disebut sebagai FTP server. Kemudian apa yang disebut sebagai web server, ya. Jadi web server ini adalah server yang memungkinkan pengguna klien untuk mengakses dokumen dan menjalankan program komputer yang berada di komputer lain. Semua klien web secara otomatis membaca dan menerjemahkan HTML atau Hypertext Markup Language, ya. Nah, kemudian inilah bentuk dari hyperlinks dokumen itu, ya. Dari hyperlinks ini
dokumen World Wide Web atau WWW di server Chicago. Nah, kemudian ini di dokumen World Wide di server Diego. Ya, ini akan dikirimkan menggunakan hyperlink atau disebut sebagai hyperlinks dokumen. Kemudian kita maksud kepada apakah commerce server ya. Nah, ini adalah jenis khusus dari web server dengan berbagai fitur terkait perdagangan. Nah, apa saja fitur-fiturnya? Yang pertama, dia mendukung protokol secure elektronik atau transaction set ya. Kemudian dia juga mendukung jenis khusus autentifikasi klien dan server. Kemudian dia juga mampu mendukung antarmuka dengan program eksternal. Kemudian ada fitur keamanannya dan kartu kredit online atau verifikasi bank. Yang bisa dilihat dengan jenis-jenis servernya berikut ini ya, di mana seorang customer ya, dia memberikan informasi pesanan atau pembayaran, kemudian dia menggunakan jalur komunikasi internet yang terenkripsi ya, setelah dia mengetahui informasi produk dan memberikan sebuah pesanan. Setelah dia memberikan membeli atau meminta sebuah pesanan, kemudian internet akan memberikan informasi kepada commerce server ya, di sini yang memverifikasi pembayaran yaitu pada bank. Nah, kemudian commerce server dia langsung memberikan penghitungan ya, berapa jumlah yang akan diberikan dan disetorkan, kemudian akan diberikanlah ya bukti dari pembayarannya kepada good saving of customer-nya tadi. Kemudian kita masuk kepada sistem pembayaran elektronik ya. Internet ini menuntut jenis khusus sistem pembayaran. Apa sajakah sistemnya? Ya, yang pertama ada sistem pembayaran tagihan tradisional ya. Kemudian ada sistem kartu kredit tradisional. Kemudian ada sistem secure electronic transaction set ya. Kemudian ada sistem kas virtual. Inilah beberapa sistem pembayaran elektronik ya yang bisa dilakukan pada transaksi elektronik menggunakan internet ya. Kemudian kita masuk kepada tujuan belajar keempatnya, yaitu menjelaskan berbagai pendekatan untuk pengamanan transaksi keuangan elektronik. Di dalam keamanan transaksi elektronik itu ada beberapa teknologi enkripsi ya, yang mungkin nanti bisa saya jelaskan berikut ini. Ada 3 jenis sistem enkripsi yang bisa diterapkan di dalam dunia teknologi enkripsi ya. Yang pertama secret key encryptions ya. Kemudian ada public key encryptions. Kemudian ada amplop digital. Nah, apa itu secret key encryptions? Ya, secret key encryption ini adalah metode enkripsi yang menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi pesan. Kemudian, apa itu public key encryptions? Ya, public key encryption adalah metode enkripsi yang menggunakan 2 kunci yang dikaitkan dengan setiap pesan yang dienkripsi. Satu kunci untuk enkripsi pesan dan kunci lainnya untuk deskripsi. Kemudian, apa itu disebut sebagai amplop digital atau digital envelope? Ini adalah metode enkripsi di mana pesan dienkripsi dengan kunci rahasia dan kunci rahasia tersebut dienkripsi dengan kunci publik penerima. Metode ini juga kadang disebut sebagai double key encryptions. Ya, bisa dilihat pada bagian gambar berikut ini. Ya, misalkan sebuah pesan ya yang ada, kemudian ini masuk ke dalam sebuah komputer ya, kemudian dibeli private key encryptions ya. Kemudian
ketika kita ingin mengirimkan datanya ke komputer lain, maka ini secara otomatis akan di receptions public key ya, akan dikunci sebelum untuk dikirimkan. Kemudian dari setelah dia dikunci oleh public key decryption oleh ciphertext, kemudian ini baru akan diberikan kembali berupa pesan kepada penerima. Kemudian ada disebut sebagai digital signature atau tanda tangan digital. Ini muncul ketika seseorang mengenkripsi pesan dengan menggunakan private key-nya sendiri. Ya, siapapun kemudian dapat menggunakan kunci public ini, orang itu untuk verifikasi bahwa sebenarnya sudah dienkripsi oleh orang itu. Kemudian apa itu disebut sebagai hashing functions? Ya. Hashing function ini menggunakan karakter string dengan variabel panjang lalu mengkonversinya menjadi string yang pendek. Ada banyak standar hashing function ya. Yang pertama dia ada pembuatan tanda tangan digital ya. Ini dilakukanlah sebuah pesan harus dilakukan menggunakan hashing algoritma di dalam sebuah komputer. Kemudian ini akan dikirim ya, hash of message-nya. Kemudian baru dilakukan public key menggunakan digital signature. Kemudian pesan yang sudah dienkripsi tadi akan dihashing secara algoritma ya, kemudian diverifikasi secara signature oleh public key decryption dan digital signature. Kemudian kita masuk kepada digital timestamping. Nah, untuk memastikan validasi dokumen ini ya, untuk memastikan validasi dokumen elektronik yang lama tersimpan, perlu ada cara untuk memasukkan tinggal asli pada dokumen. Nah, apakah digital timestamping service DTS ini ya? Itu organisasi yang menambahkan digital timestamp pada dokumen. Nah, bisa dilihat dari prosedur digital timestamp ya, di mana sebuah message atau pesan ini ya akan di-attach date dan time digitalnya signature, kemudian ini akan di digital timestamp service kan dan di signature digitalnya. Kemudian dari message ini ya, kemudian akan di hash message kembali ya, dan di hashed message dan diberikan tanggal dan waktunya ya. Kemudian baru dikirim kepada verifikasi match-nya. Kalau misalkan sudah cocok, maka pesan dapat dikirimkan kepada penerima. Kemudian ada beberapa masalah keamanan untuk sistem public key encryptions ya. Apa itu cryptanalytic attack? Ya, ini adalah penggunaan berbagai teknik untuk menganalisa pesan terenkripsi untuk tujuan mendekodenya tanpa akses yang sah pada kunci. Serangan paling sederhana pada pesan adalah menebak ya, guessed plain text attack. Nah, ini kemudian keseluruhan keamanan enkripsi ini akan di public key tergantung pada asumsi bahwa penyerang tidak dapat membagi produk dengan dua bilangan besar ya, atau disebut sebagai factoring attack. Cara terbaik mencegah cryptanalytic dan factoring attack ini adalah menggunakan kunci yang sangat panjang ya. Dalam prakteknya, sistem public key enkripsi diserang pada tingkatan manajemen kunci, yaitu suatu sistem pengadilan yang baik harus menekankan pada proteksi private key. Apa saja cara memproteksi private key ini? Yaitu yang pertama, membuat dan mendistribusikan kunci ya. Kemudian memberikan sertifikat digitalnya. Kemudian memberikan sertifikat revocation list-nya ya. Kemudian ada sertifikat change-nya, kemudian sertifikat signature dan key encryption.
Nah, apa itu yang disebut sebagai digital cash? Ya, yaitu uang yang dibuat ketika bank menghubungkan tanda tangan digital dengan noda untuk membayar penanggung sejumlah uang. Ya. Kemudian apa itu disebut sebagai blending? Yaitu teknik di mana bank menerbitkan kas digital sedemikian rupa, ya, sehingga tidak mungkin menghubungkan pembayar dan penerima bayaran. Kemudian apa itu disebut sebagai electronic wallet? Ya. Blended digital signature, yaitu tanda tangan digital, ya, dan kas digital terkait yang telah disebutkan dengan blending. Kemudian apa itu disebut sebagai electronic wallet? Yaitu program komputer yang menyimpan jalur berbagai kunci dan berbagai informasi yang terkait dengan uang digital. Kemudian ada smart card. Ya, ini adalah kartu elektronik yang digunakan untuk pembayaran seperti kartu kredit, kartu ATM, dan lain sebagainya itu. Nah, apa saja 4 jenis smart card atau memory card, ya? Yang pertama ada memory card, ya. Kemudian ada circuit card, ya. Kemudian signature transporting card dan signature creating cards. Nah, inilah perkuliahan kita pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.